Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kemampuan di dalam berbuat, dan yang akan mematikan kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan syariat Islam ke penjuru alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah secara terus-menerus, memperkuat ibadah sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, pada hari ini secara serentak kaum muslimin seluruh Indonesia bahkan dunia sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Tetapi di sisi lain kita ini mengalami kesedihan. Semua di antara kita sedih karena yang pertama, Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita, yang mana di dalamnya sangat berbeda jika di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Di luar bulan Ramadan kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Sementara pahala sholat tarawih sangat banyak dan berlipat ganda. Itulah kesedihan yang kita tidak dapatkan setelah Ramadan. Dan juga kesungguhan di dalam membaca Al-Quran berbeda ketika di luar Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan dengan semangatnya, sholat tarawih, sholat tahajud, tilawah Quran, bisa jadi menurun dan kita tidak bisa melaksanakan secara sempurna dan semangat yang tinggi kalau sudah di luar Ramadan. Kemudian pada hari ini juga kesedihan yang sempurna terhadap kita semua adalah kita tidak bisa bertemu banyak keluarga saudara kita, tidak bisa berangkat ke Jawa Tengah, tidak bisa berangkat ke Jawa Timur, bahkan tidak bisa berangkat ke Sulawesi karena adanya himbauannya harus kita taati. Tidak bolehnya ketemu orang banyak, tidak boleh mudik, akhirnya tidak bisa ketemu dengan orang tua. Dan ini adalah sebuah kesedihan yang kita rasakan bersama, yang biasanya setiap Idul Fitri setelahnya kita keliling bersilaturahim kepada seluruh saudara kita. Kita datang kepada orang tua untuk berjabat tangan, datang kepada saudara-saudara kita, tetapi ternyata saat ini dibatasi dan manfaatnya kepada kita agar supaya kita tidak tertular atau tidak menularkan daripada bahaya virus yang ada. Namun hadirin sekalian, di balik kesedihan itu, di situ pula ada kegembiraan. Kegembiraan karena adanya
pandemi corona ini yang menyebabkan banyak hikmah yang kita dapatkan. Di antara hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup bersih. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci. Maka dengan adanya peristiwa virus corona ini, hikmah yang kita dapatkan adalah kita selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan baik sebelum atau setelah makan, sebelum atau setelah bertemu dengan orang, setelah pulang dari luar sampai ke rumah, setiap saat, setiap jam kita harus mencuci tangan. Bahkan pakaian saya kira lebih bersih daripada sebelumnya. Maka ini adalah merupakan bagian daripada hikmah. Kemudian yang lain adalah dengan adanya peristiwa corona ini, kita juga banyak mengetahui negara-negara lain, peristiwa negara-negara luar, dan bahkan kita banyak mengetahui informasi-informasi hukum yang tadinya kita hanya melihat berita, tetapi kita mempelajari hukum-hukum daripada sosial media. Dan hikmah yang terbesar yang kita alami hari ini adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tidak ada satu pun di antara kita yang terkena virus corona. Alhamdulillah. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau ada satu orang saja terkena daripada virus corona ini, begitu sakitnya, begitu bahayanya, karena ini adalah virus yang bukan biasa saja, tetapi sangat berbahaya. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bersih, sehat, selamat daripada virus corona yang membahayakan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah ini, dengan adanya kesedihan dicampur dengan kegembiraan, dengan hikmah yang kita dapatkan insya Allah, maka saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bersabar di dalam kehidupan kita, bersabar dari kehidupan ekonomi yang rendah, ekonomi yang turun, yang tadinya kita bebas belanja apa saja, tetapi ternyata saat ini karena ekonomi nilainya yang turun, maka kita memilih-milih apa yang kita beli. Yang kita tadinya banyak membeli sesuatu, maka sekarang ini kita kurang. Maka marilah kita bersabar. Kita bersabar tidak ketemu dengan orang tua. Kita bersabar diam di rumah. Kita bersabar untuk tidak salaman. Kita bersabar untuk tidak makan berduaan di dalam satu piring. Kita bersabar untuk tidak bepergian jauh. Kita bersabar untuk tidak pergi rekreasi. Kita bersabar dengan ekonomi yang sedang. Kita bersabar dengan berbagai kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Nilai kesabaran insya Allah membuahkan cahaya.
As-sabru dia, sabar adalah cahaya. Lalu saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menerapkan nilai-nilai Islam. Kita melanjutkan sholat berjamaah di luar bulan Ramadan setelah kita aktif sholat berjamaah dalam bulan Ramadan. Kita jangan berhenti untuk tilawah setelah Ramadan karena kita aktif tilawah dalam bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tahajud setiap malam di luar bulan Ramadan setelah kita melaksanakan sholat tarawih setiap malam di malam bulan Ramadan. Maka kita melanjutkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan dan setelahnya. Dan jangan lupa kita melanjutkan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa 6 hari setelah Ramadan. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tsumma atbahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti puasa 6 hari setelah Ramadan, ka'annahu shoma dahr, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk mempersiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita menuju akhirat, yang mana surga yang akan kita tuju insya Allah. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita ini umurnya panjang. Bisa jadi ada yang besok, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan, ada yang 20 tahun lagi. Tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ajal akan tiba menemui kita semua. Karena sesungguhnya ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa ditunda ataupun juga tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Maka persiapan kita menuju akhirat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, berpuasa, mengaji dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya saya tutup khutbah Id ini dengan mengajak kita untuk selalu bersilaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim ini adalah banyak hikmahnya, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Itulah silaturahim, dan bahkan dengan silaturahim insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, afsus salam, wahai manusia, sebarkan salam. Wa taimut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, bersilaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah sementara manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasul, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Itulah buah daripada silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.